lagi sama tahun baru. Gila, berapa bulan? Sebulan ya? Sebulan apa 3 minggu gitu baru bikin lagi. Ya, yang menjadi concern gue ya balik lagi jadinya covid lagi. Per kemarin cah telur lagi jadi 8.800, belum tembus 9.000 sih. Ya mau bagaimana, semua orang tetap pada keluar rumah, liburan akhir tahun semua pada ke luar kota gitu. Bingung ya, menurut gue sih sebaiknya pemerintah mempertegas lah pembatasan ini gitu, pembatasan sosial ini. Beberapa yang menarik sih ya, balik lagi soal politik. Ya ada pergantian menteri ya, 6 menteri diganti. Menteri Kesehatan, Menteri Kelautan, Menteri Sosial. Ya 2 yang ini kena tangkap kan, Kelautan dan Sosial. Menteri Parekraf, Pariwisata Ekonomi Kreatif. Apa lagi ya? Lupa gue jadinya menteri yang lain lagi. Ya bersyukur aja sih ada pergantian gitu ya, walaupun untuk yang menteri yang menarik itu Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin. Dia nggak punya base kedokteran kan ya, mudah-mudahan dengan kemampuan manajerial dia skema pertahanan terhadap COVID bisa lebih baik gitu ya. Buat Pak Terawan, selamat menjalankan tugas baru atau kembali menjadi profesional. Kalau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya dunia pariwisata memang paling hancur sih. Makanya lebih baik fokusnya ke ekonomi kreatifnya, jangan ke pariwisatanya sih. Mudah-mudahan Pak Sandi yang dulu sempat tenar dengan OKOC bisa meningkatkan ekonomi kreatif lah ya. Kan udah sempat bikin OKOC, udah aktif di YouTube. Ya mudah-mudahan bisa mengembangkan ekonomi kreatif lah, bisnis-bisnis kreatif di Indonesia. Mau perusahaan-perusahaan kecil, UKM, atau startup-startup IT itu juga bisa dikembangkan lah. Itu harapannya, berharap begitu sih. Apa yang menarik lagi ya? Oh, ini isu Jack Ma, pendiri Alibaba, hilang di Cina. Kenapa bisa hilang? Ya karena dia protes sama pemerintah Cina terhadap pemberian industri keuangan, soal industri keuangan gitu. Menurut gua sih gini loh, Jack Ma ini kan besarnya di IT ya, bukan dari orang keuangan, walaupun dia punya perusahaan keuangan gitu loh. Konsep dasarnya adalah orang kalau mau minjemin duit pasti mau duitnya balik, ya kan? Gak usah ngomongin bank lah, ngomongin sendiri aja gitu. Kalau lu pinjemin duit ke adek lu atau ke abang lu atau ke saudara lu yang lain gitu, lu pasti berharap paling nggak duitnya balik gitu. Gak usah ngomongin duitnya lebih gitu.
Pinjemin 1 juta, lu berharap duit 1 jutanya balik pasti. Jangan berharap duit 1 juta balik jadi 1.500.000 gitu kan. Maka dari itu ada konsep jaminan di pinjaman itu. Nah, bank itu tidak memberikan jaminan ya karena apa? Tidak meminta jaminan karena ada beberapa faktor. Nah, dan nggak semua nasabah itu bisa dapat tanpa jaminan. Emang keinginannya Jack Ma benar, bahwa keinginannya dia benar sebagai pengusaha untuk membantu bisnis kecil, sebaiknya ada pinjaman tanpa jaminan gitu. Tapi pinjaman tanpa jaminan kan nggak mungkin gede-gede. Kayak tadi gue ngambil contoh, ngasih pinjaman duit ke saudara 1 juta gitu. Kalau lu punya duit 1 miliar, 1 juta tuh kan nggak ada rasanya. Ya udahlah 1 juta nih gue pinjemin. Udah 5 tahun nggak dibalikin, ya sudah gitu, anggap aja amal ibadah. Bank juga sama seperti itu. Bank nggak mungkin ngasih, bank punya, tapi jangan melihatnya yaudah kalau gitu pinjam 10 miliar tanpa jaminan di bank bisa dong gitu. Kan bank omsetnya gede, jangan gitu mikirnya, ngelihatnya gini dong. Bank mungkin bisa terima kehilangan 10 miliar. Tapi 10 miliar ini jangan dikasih ke satu orang, nanti pengusaha yang lain nggak dapat. Jadi dibagi-bagilah ke 1.000 pengusaha gitu, ya kan? 1.000 pengusaha, dia punya duit 10 miliar dibagi-bagi nih, dikasih KTA. Jadi masing-masing orang dapat 10 juta gitu. Ya kan? Konsepnya seperti itu supaya paling nggak ada yang bisa balik duitnya. Kalaupun nggak balik semua ya sudah gitu. Nggak bisa, konsepnya nggak leasing pun seperti itu gitu. Jadi kalau Jack Ma tiba-tiba protes kayak gitu, ya wajar lah dia karena dia juga jadi besar karena didukung oleh banyak perusahaan keuangan sebenarnya kan. Makanya dia di pemerintah Cina langsung, ini apa sih, kenapa protes? Nah, cuman yang gue juga rada seremnya di Cina itu adalah lu cuman protes begitu doang, lu hilang gitu. Bukannya didebatin dan ditegur gitu, tapi langsung hilang gitu. Nah ini yang, wah kalau kayak begitu ada di Indonesia seru sih. Kemarin ada satu berita lagi dari Cina tuh, ada mantan dirut bank apa gitu, korupsi 3 triliun dihukum mati. Waduh, Indonesia mana ada hukuman mati koruptor. Kalau mau sedangkan semua pada protes hukum mati. Tapi yang pemegang kewenangannya tidak pernah menggolkan hukuman mati untuk koruptor. Aneh kan? Wah, hujan gede nih. Mudah-mudahan aman aja. Terus ada yang menarik apa lagi ya? Bursa. Ngomongin bursa, ya lagi konsolidasi sih untuk Januari Efek ya. Mudah-mudahan 6.200, 6.300 tercapai lah bulan ini. Terus apa lagi ya? Soal ini yang diskusi soal membesarkan
anak gitu. Ya, kemarin habis ngobrol sama istri ngomongin anak bagusnya gimana ke depannya. Kalau gua sih prinsipnya yang penting anak ini udah dididik dengan baik, udah di apa namanya, udah diarahkan gitu. Kalau nanti minatnya dia kemana berubah gitu dari yang kita arahkan, ya sudah silakan gitu. Yang penting ini anak tidak menyesal atas pilihannya, dan dia harus berjuang supaya dia bisa hidup dari pilihan dia. Karena kalau kedepannya misalkan contoh udah dibuat dia, udah diarahkan dia ke, karena anak gua kan agak kreatif ya gitu, udah gua arahkan ke hal-hal yang kreatif kayak gambar, animasi gitu. Terus tiba-tiba dia berubah menjadi kuliner gitu, jadi chef, ya silakan aja. Yang penting jangan menyesal untuk kalau menjadi chef gitu. Hiduplah sebagai chef dan bisa menghidupi orang lain juga. Itu aja sih. Emang pilihan ya karena memaksakan anak supaya tetap fokus di animasi gitu, ya nanti dianya juga nggak happy, susah. Terus prinsip selanjutnya adalah prinsip gua adalah anak itu tidak boleh terus-terusan tinggal di rumah. Setelah umur sekian 20 tahun ke atas gitu, kalau bisa dia harus hidup mandiri, dia harus punya rumah sendiri atau tinggal sendiri di luar, ngekos atau apa terserah. Dia harus bisa ngejalanin hidupnya sendiri. Jadi apapun pilihan kerjanya dia nanti, ya dia harus bisa hidup dari situ. Itu aja sih mungkin ya. Misalnya yang lain ini lah. Nanti gue bikin lagi mungkin minggu depan atau besok kali. Thank you.